Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi nih di video kali ini. Selamat datang dalam video kita hari ini tentang memori komputer. Nah, seperti video-video sebelumnya, aku akan membahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komputer maupun sistem operasi. Dan kali ini yang kita bahas itu berhubungan dengan hardware, perangkat keras. Salah satu perangkat keras yang sangat krusial di dalam komputer yang bernama memori. Nah, tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih memori itu apa? Kalau tahu, nih, gue jelasin ya. Memori atau memori komputer adalah komponen penting yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi dalam komputer. Memori komputer merujuk pada perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data di dalam komputer yang merupakan komponen kunci dalam setiap sistem komputer. Dan untuk jenis-jenisnya sendiri, memori komputer itu sangat bervariasi. Ada berbagai macam jenis-jenis komputer yang dibedakan berdasarkan teknologi, kapasitas, dan juga kecepatan aksesnya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, agar kita bisa semakin tahu mengenai dunia komputer, terutamanya kali ini mengenai jenis-jenis memori komputer, mari kita langsung lanjut ke slide berikutnya untuk memulai pembahasannya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang jenis pertama dari memori komputer, yaitu memori utama atau yang biasa kita sebut dengan RAM. RAM itu apa sih? Seharusnya kalian udah nggak asing ya sama kata RAM. Semisal kalian mau beli handphone atau laptop, itu pasti salah satu yang kalian pertimbangkan itu adalah RAM. Kalian pasti akan bertanya kepada penjual atau salesnya mengenai RAM dari perangkat yang akan kalian beli. Seperti yang kita tahu, RAM itu bervariasi, ada yang memiliki kapasitas 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Tapi kalian sebenarnya tahu nggak sih RAM itu apa? Nah, definisi RAM sendiri atau Random Access Memory itu adalah jenis memori utama yang digunakan komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Tapi data yang disimpan itu bersifatnya sementara. Ini memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengakses dan memproses informasi serta mengeksekusi programnya dengan lancar yang akan mengakibatkan peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan. RAM sendiri itu memiliki dua tipe atau dua jenis, yaitu DRAM, Dynamic RAM, dan SRAM atau Static RAM. Dua tipe ini memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Kita lanjut. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang memori sekunder atau ROM. Nah, sama kayak RAM tadi, kalian sudah pasti tidak asing lagi dengan kata-kata ROM. Kalian pasti mempertimbangkan juga saat ingin membeli handphone ataupun laptop ataupun gadget lainnya, kalian pasti mempertimbangkan ROM juga selain dari mempertimbangkan RAM. Kalau RAM tadi itu untuk data-data sementara, nah ROM itu untuk menyimpan data-data yang permanen di dalam komputer atau perangkat kita. Jadi biasanya kita akan mencari ROM yang berkapasitas besar karena kita ingin menyimpan file-file yang banyak kan. Tapi kalian sendiri tahu nggak sih ROM itu apa? Nah, jadi ROM atau memori sekunder, read only memory, adalah jenis memori komputer yang hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis atau dimodifikasi. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan program dasar sistem operasi atau BIOS yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan. Memori ini tetap dapat diakses meski komputer tidak terhubung dengan sumber daya listrik.
berbeda dengan RAM tadi, dikatakan RAM tadi itu hanya menyimpan data-data atau instruksi yang diproses itu sementara, hanya sementara. Jadi saat komputer itu mati atau tidak terhubung dengan sumber daya listrik, saat kita nyalakan lagi, data-data itu akan terhapus. Berbeda dengan ROM yang saat meskipun nanti kita mematikan komputer atau komputernya tidak terhubung dengan daya, itu akan tetap bisa kita akses saat kita menyalakan komputernya nanti. Lanjut, selanjutnya ada memory cache. Ini adalah memori cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Memory cache itu terletak di antara prosesor dan memori utama atau RAM. Cache menyediakan akses data yang lebih cepat bagi prosesor, meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Cache menyimpan salinan data yang sering diakses dari RAM, sehingga prosesor dapat mengambil data tersebut dengan lebih efisien. Nah, karena hal ini memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi instruksi lebih cepat. Jadi tidak akan lag. Jadi dia akan lebih cepat saat mengeksekusi instruksi tersebut karena prosesor sudah dapat mengambil data tersebut dengan lebih efisien. Jadi waktu akses ke data yang sering digunakan itu berkurang sehingga lebih efisien gitu. Jadi instruksi yang dieksekusi itu bisa lebih cepat dijalankan. Hal ini tuh dapat membantu mengurangi latensi dan meningkatkan throughput. Lanjut. Nah, kali ini ada memori virtual. Apa sih memori virtual itu? Memori yang nggak kelihatan. Bukan ya. Jadi memori virtual itu adalah mekanisme yang memungkinkan komputer menggunakan ruang disk sebagai perluasan memori utama RAM ketika memori fisik tidak mencukupi. Jadi memori virtual itu menggunakan sebagian dari ruang disk itu untuk memori tambahan untuk RAM jika diperlukan. Hal ini sudah diimplementasikan di beberapa gadget seperti handphone keluaran baru-baru ini itu sudah memakai metode seperti ini. Jadi contoh misalkan RAM aslinya itu 8 GB. Tapi karena dirasa kurang, ada opsi untuk menambahkan RAM itu menggunakan sebagian dari ruang disk. Misalkan dari 8 GB bertambah 4 GB menjadi 12 GB. Seperti itu. Nah, jadi memori virtual memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak program atau proses daripada yang bisa dilakukan dengan memori fisik yang tersedia secara langsung. Karena kan dia tadi meminjam atau mengambil sebagian dari ruang disk untuk ditambahkan ke dalam RAM. Jadi RAM ini bisa dibilang akan bisa memproses lebih banyak karena ruangan untuk RAM-nya itu bertambah. Untuk caranya kerjanya sendiri, sistem operasi itu akan secara otomatis mengalokasikan dan mengelola memori virtual, memindahkan data antara RAM dan disk saat diperlukan. Manfaatnya sendiri selain seperti yang kusebutkan tadi, memori virtual itu memungkinkan aplikasi untuk menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas memori dinamis atau DRAM. Sebelumnya kita sudah sempat menyinggung bahwa DRAM itu adalah salah satu dari dua tipe RAM. Nah, DRAM itu adalah jenis RAM yang paling umum digunakan dalam komputer modern. DRAM sendiri menggunakan kapasitor untuk menyimpan data dan memerlukan penyegaran terus-menerus untuk menjaga keberlangsungan datanya. Dia ini bersifat volatile, yang artinya data di dalamnya akan hilang saat daya itu dimatikan. Jadi dia hanya bersifat sementara. Cara kerjanya sendiri, DRAM ini akan menyimpan data dalam sel-sel kapasitor kecil yang harus di-refresh secara berkala untuk mencegah kehilangan data. Hal ini akan membuatnya lebih murah dan efisien dibandingkan memori statis atau SRAM, yaitu jenis RAM yang satunya.
keunggulannya sendiri, DRAM itu memiliki struktur yang lebih sederhana sehingga dapat diproduksi dengan harga yang lebih terjangkau. Kapasitas penyimpanannya juga dapat lebih besar dibandingkan dengan tipe SRAM. DRAM itu banyak digunakan sebagai memori utama pada komputer, laptop, dan perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan karena dia memang lebih efisien dan lebih unggul. Lanjut. Nah, ini adalah tipe yang kedua dari RAM, yaitu SRAM. SRAM itu lebih cepat daripada DRAM dan sering digunakan dalam cache tingkat atas. Karena SRAM menggunakan flip-flop untuk menyimpan data dan tidak memerlukan penyegaran periodik seperti DRAM. Strukturnya sendiri, SRAM itu terdiri dari sirkuit elektronik yang menggunakan transistor untuk menyimpan data secara statis. Strukturnya itu terdiri dari flip-flop yang menyimpan bit data. Memori SRAM seperti yang disebutkan tadi itu tidak memerlukan refresh secara berkala seperti DRAM. Karena data disimpan secara statis sehingga aksesnya lebih cepat, namun konsumsi daya yang digunakan itu lebih tinggi daripada tipe DRAM. Sama halnya seperti DRAM, SRAM juga memiliki kelebihannya sendiri, yaitu memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi dibandingkan DRAM, tetapi dia juga memiliki kelemahan, yaitu lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak ruang per bit memori daripada DRAM karena dia bersifat statis, tidak dinamis. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya memori flash yang biasanya digunakan dalam perangkat penyimpanan data seperti USB flash drive dan SSD. Memori flash adalah jenis memori non-volatile yang dapat menyimpan data bahkan ketika kekuatan dimatikan. Memori ini memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan DRAM ataupun SRAM. Akan tetapi, dia ini memiliki kapasitas yang besar dan jauh lebih tahan lama. Selain itu, keunggulannya dia itu portable. Ukurannya itu kompak dan ringan. Dia juga daya tahannya sangat tinggi, tahan guncangan, juga tidak mudah rusak. Dan meskipun kecepatan aksesnya itu lebih lambat daripada DRAM atau SRAM, dia itu kecepatan aksesnya masih dibilang cukup cepat. Memori flash sendiri itu adalah jenis memori semikonduktor yang dapat dihapus dan ditulis ulang secara elektronik. Teknologi ini memungkinkan perangkat elektronik seperti komputer, ponsel atau handphone, dan kamera digital untuk menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Memori flash memiliki beberapa keunggulan seperti portabilitas tadi yang ukurannya itu kompak atau kecil, ringan, daya tahan yang tinggi, dan kecepatan akses yang cukup cepat. Selanjutnya ada memori magnetik atau hard disk. Kalian pasti udah sering dengar kan ya, hard disk itu kalian pasti sudah sering sekali di kehidupan sehari-hari mendengar kata-kata ini. Nah, hard disk sendiri itu adalah tempat penyimpanan data utama dalam komputer dan memiliki kapasitas yang cukup besar. Hard disk ini menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data, memiliki kapasitas yang besar tapi kecepatan aksesnya itu lebih lambat dibandingkan dengan memori flash. Jadi seperti mungkin kalian udah tahu kalau laptop yang lebih lawas itu menggunakan hard disk atau HDD, dan yang sekarang itu menggunakan SSD. Dan orang-orang yang sekarang itu kebanyakan mencari laptop yang menggunakan SSD bukan HDD lagi. Kenapa? Karena itu tadi, hard disk itu lebih lambat kecepatan aksesnya daripada memori flash. Seperti yang kita tahu tadi, memori flash itu kecepatan aksesnya itu cukup cepat dibandingkan dengan hard disk atau HDD. Nah, hard disk itu menggunakan teknologi magnetik untuk menyimpan data di dalam piringan tadi. Jadi dia dapat menyimpan data dalam jumlah besar meskipun kecepatannya ya itu tadi lebih lambat dibandingkan memori utama serta memori flash.
Hard disk ini adalah memori sekunder yang menyimpan data menggunakan teknologi magnetik. Meskipun kecepatan aksesnya lebih lambat, hard disk itu ya kayak seperti yang saya bilang tadi, penyimpanannya itu lebih besar dan sangat berguna untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi di dalam komputer. Nah, yang terakhir ada memori optik. Contohnya seperti CD atau DVD. Memori optik ini menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data pada permukaan optik dari media penyimpanan seperti CD atau DVD. Mereka memiliki kapasitas yang cukup besar, tapi kecepatan transfer yang lebih lambat dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Memori ini dapat menyimpan data dalam bentuk lubang-lubang mikroskopis yang dibaca dengan sinar laser. Kapasitas penyimpanannya besar, ya cukup besar untuk zaman dulu ya. Meskipun zaman sekarang mungkin bisa dibilang rendah, yaitu hingga 700 MB untuk CD dan 4,7 GB untuk DVD. Kecepatan pembacaan datanya juga tinggi, bisa mencapai 24 kali dari untuk DVD. Selain itu, media optik itu bersifat portable dan tahan lama. Nah, oke, segitu saja video saya untuk hari ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dengan begitu banyaknya jenis memori komputer yang berbeda, kita melihat betapa pentingnya peran mereka dalam kinerja dan fungsionalitas komputer. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang memori komputer dan bagaimana mereka berinteraksi dalam sistem. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.